Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kita saat ini masih dalam kondisi sehat walafiat. Kita memang masih dalam suasana berkeprihatinan, di mana bangsa kita, negara kita sekarang ini masih dalam kondisi pandemi. Tapi semoga itu semua tidak menyurutkan niat kita, tekad kita untuk tetap semangat belajar, menimba ilmu, ya, meningkatkan pengetahuan yang harapannya itu semua akan menjadi bekal untuk kalian semua nanti dalam kehidupan ke depan yang lebih baik lagi. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Pak Didi akan mengevaluasi, mengulas tentang tugas yang sudah disampaikan di minggu kemarin. Nah, pada kesempatan semester ini Pak Didi dengan tim Pak Niko, dan ada juga nanti yang besok yang itu kebetulan dengan Pak Dwi Arbowo yang kelas 11 TSM 2. Minggu kemarin sudah memberikan tugas dalam awal materi pemeliharaan sasis sepeda motor ini. Pak Didi memberikan tugas kalian untuk mengobservasi tiga bagian utama dari sebuah sepeda motor. Nah, hampir semua sudah mengerjakan. Terima kasih bagi yang sudah mengerjakan. Tapi yang belum, tolong ya segera diselesaikan tugasnya, karena itu adalah menjadi kewajiban kalian. Jangan sampai ditunda-tunda dan akhirnya akan menjadi beban tugas buat kalian sendiri. Nah, dari jawaban yang sudah kalian kerjakan, kemudian dikirim, ada beberapa hal yang mungkin perlu Pak Didi tambahkan, ya, sempurnakan. Tidak ada mungkin jawaban yang salah secara spesifik, tapi mungkin jawaban yang lebih tepat akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Pertanyaan adalah, sebutkan tiga hal atau tiga bagian utama. Jadi anak-anakku sekalian, sepeda motor itu secara umum, ya, itu dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian utama. Yang pertama yaitu bagian mechanical. Apa itu mechanical? Mechanical adalah bagian mesin, yang mana bagian ini berfungsi untuk menghasilkan tenaga, ya, dengan melalui proses, ya, pembakaran internal combustion, ya, mesin sepeda motor itu kita sebut juga dengan engine. Nah, yang mana artinya adalah mesin dengan pembakaran internal, mesin yang bisa menghasilkan tenaga sendiri, itulah yang disebut dengan engine. Nah, engine ini tadi tugasnya adalah melakukan proses pembakaran untuk menghasilkan tenaga yang akan dimanfaatkan oleh kendaraan untuk, ya, mengoperasikan kendaraan itu sendiri. Nah, itu bagian yang pertama. Bagian yang kedua adalah bagian electrical system. Nah, electrical system ini adalah semua hal yang terkait dengan sistem kelistrikan. Nah, dari electrical system ini sendiri nanti masih akan bisa dikelompokkan, dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Ya, diantaranya itu ada sistem pengapian, ada sistem penerangan, ada kemudian sistem beban. Nah, yang ketiga itu adalah sistem sasis dan pemindah tenaga, atau sistem, ya, secara umum bisa disebut dengan sistem sasis. Nah, yaitu bagian-bagian yang terdiri diantaranya itu rangka, kemudian ada sistem rem, apalagi ada sistem suspensi. Nah, itu adalah bagian dari sistem rangka atau sasis sepeda motor. Nah, jadi anak-anak sekalian sudah dapat, ya, kalian ketahui dan kita simpulkan bahwa tiga bagian utama sistem kendaraan sepeda motor itu adalah yang pertama sistem mechanical, ya, sistem mesin. Nah, nanti dapat dikelompokkan lagi, masih ada bagian-bagiannya, ada head cylinder, ada box cylinder, ada mekanisme coupling dan sebagainya. Yang kedua tadi apa? Yang kedua yaitu sistem electrical system. Yang terakhir adalah sistem pemindah tenaga. Nah, inilah fokus pada pelajaran kita hari ini.
atau fokus pada pelajaran yang akan saya sampaikan, saya beserta tim yaitu Bapak Niko. Jadi kita fokus pada proses belajar, yaitu membahas tentang sistem SASIS. Nah, pada kelas 11 ini targetannya adalah kalian bisa dapat memahami ya bagaimana sistem yang terdapat pada sasis sepeda motor itu bekerja, apa saja komponennya, dan bagaimana cara pembeliannya. Belum sampai tahap bagaimana menganalisa kerusakan dan cara penanganan, itu nanti di tingkat selanjutnya. Nah, minggu kemarin sudah kita berikan tugas, kalian sudah mengerjakan, jadi secara umum mungkin sudah bisa ditarik kesimpulan bahwa kalian sudah paham bahwa tadi sistem sepeda motor itu bagiannya ada 3, di antaranya itu sistem sasis. Nah, di sistem sasis ini itu masih dibagi-bagi lagi menjadi banyak bagian. Ada sistem pengereman, ada sistem kemudi, ada ya sistem rangka itu sendiri, dan lain-lain. Ada ban, roda, dan sebagainya. Nah, fokus pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sistem rem. Sistem rem sepeda motor. Nah, secara umum, general, secara mungkin masyarakat awam kita sudah tahu bahwa sistem rem adalah berfungsi untuk fungsinya adalah untuk mengurangi atau menghentikan laju dari kendaraan sepeda motor sendiri. Nah, jadi fungsinya adalah untuk mengurangi kecepatan ya, atau untuk menghentikan laju dari kendaraan. Nah, dari cara operasionalnya, sistem rem itu dibagi menjadi 2, yaitu sistem rem hidrolik dan sistem rem mekanik. Nah, ini yang ada di sepeda motor. Nanti kalau Pak ada rem angin, rem ini dan sebagainya, itu mungkin di jenis kendaraan yang lainnya. Tapi secara umum di sepeda motor itu ada 2 mechanical penggerak sistem rem, yaitu yang pertama itu adalah sistem mekanis, yang kedua adalah sistem hidrolik. Apa bedanya? Beda sistem rem mekanis dan hidrolik adalah dari mechanical atau mungkin dari alat yang digunakan untuk menggerakkan rem itu sendiri. Kalau mekanis itu menggunakan ya berupa ya mekanik, bisa dari kabel, tuas pengungkit. Nah, kemudian ada apa lagi? Ada tuas penarik dan lain sebagainya. Tapi kalau sistem rem hidrolik itu adalah sistem yang menggunakan media hidrolik untuk mengoperasikan sistem rem sendiri. Nah, kalau di sepeda motor itu sering disebut dengan istilah rem cakram. Nah, ada ya dua cara operasional. Nah, pada kesempatan ini, tugas ini sebagai pengantar, tugas selanjutnya adalah tugas kalian pada kesempatan ini. Pertama adalah tadi Pak Didi sudah menjelaskan ada rem mekanis, ada rem cakram. Nah, di sepeda motor tadi sudah disampaikan rem hidrolik itu identik dengan rem cakram, kemudian rem mekanik itu identik dengan rem tromol. Nah, pada kesempatan ini diberikan tugas kalian untuk memperdalam lagi. Tugas yang pertama adalah 1 ya, sebutkan nama komponen yang terdapat pada sistem rem tromol. Oke. Kemudian yang kedua, jelaskan fungsi dari komponen-komponen rem tromol tersebut. Yang ketiga, jelaskan cara kerja dari rem tromol tersebut. Nah, oke, anak sekalian, mungkin pada kesempatan ini ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Cari dari berbagai referensi, silahkan kalian bisa ambil ya dari berbagai referensi yang terkait dengan sistem rem sepeda motor. Mungkin pada kesempatan ini untuk video pengantar materi kita di sistem rem
cukup dari Pak Didi. Sampai ketemu dengan video pembelajaran yang selanjutnya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.